Kasus untuk two-way ANOVA itu merupakan simulasi yang saya buat sendiri terkait dengan length of stay pasien. Nah, di sini narasinya sebagai berikut. Identifikasi terhadap lama penginap pasien dilakukan pada 3 ruangan di suatu rumah sakit. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan lama menginap di ketiga ruangan tersebut ditinjau dari jenis pembiayaan yang dikeluarkan oleh pasien di masing-masing ruangan. Nah, berikut tabelnya. Nah, jadi terlihat di sini ada 2 faktor jenis pembiayaan, faktor A, ruangan faktor B. Jenis pembiayaan ada 2 kategori, kelompok, umum, dan BPJS. Ruangan juga ada 3, Kenanga, Cempaka, dan Angsoka. Dan ini masing-masing adalah responden atau hari lama menginap responden. Nah, di sini cara kita untuk mengolah two-way ANOVA cukup berbeda dengan one-way ANOVA, terutama nanti pada saat kita masuk ke SPSS. Tapi untuk struktur data mirip, tidak berbeda, tinggal sekarang kita bermain di kolom-kolom yang ditentukan. Nah, contoh ruangan di sini, nanti kita akan membuat struktur data seperti ini. Ada kolom ruangan, kolom pembiayaan, ada kolom loss. Nah, mudahnya adalah begini. Kita cukup membuat ini dulu. Yang kita pertama, taruh di loss, kita copy, kita paste di sini. Lalu untuk ruangan, ini sama-sama satu. Ruangan satu itu adalah ruangan kenanga. Nah, pembiayaan ada 2 kelompok. Tentu yang di sini adalah 1 dulu. Umum adalah 1. 1, 2. Di sini 2 MPJS. 2. Ya. Kemudian berikutnya sama. Sini saya copy, saya taruh di bawahnya. Nah, di sini ini ruangannya ruangan 2. Jadi kita bikin 2 di sini 2 semua. Lalu untuk pembiayaan sama, karena ada 2 kelompok saja, ini saya copy. Sini saya taruh di bawah. Oke. Berikutnya untuk Angsoka, saya copy, saya taruh di sini. Ini ruangan 3. 3. Dan ini saya copy juga untuk pembiayaannya karena sama. Ya, 1 dan 2. Nah, selesai. Jadi ini merupakan struktur data yang bisa diolah nantinya oleh SPSS. Caranya bagaimana? Kita copy dulu ini. Kita copy, kita buka SPSS-nya. Kita masukkan di sini. Nah, di variable view kita ganti name-nya. Di sini ada ruangan, di sini ada pembiayaan, kemudian ada loss. Ya, di ruangan itu ada 3. 1 untuk Kenanga, 2 untuk Cempaka, 3 untuk Angsoka. Oke, pembiayaan juga ada 2. 1 untuk umum, 2 BPJS. Oke, selesai. Nah, di sini kita telah merubah struktur data yang sesuai dengan algoritma dari SPSS. Caranya bagaimana pengolahannya? Analyze. Nah, sekarang kita tidak lagi bermain di compare min. Ya, tadi kita di one way, kita berbicara di one way ANOVA, di compare min. Sekarang kita berbicara di general linear model. Ya, di sini kita klik univariate. Kita masukkan loss di dependent variable seperti biasa. Ruangan dan pembiayaan itu ada di fixed factor. Ya, nanti apa itu fixed, apa itu random, covariate, dan lain-lain nanti itu kita lihat secara lebih detail secara terpisah ya. Nah, di sini kita bisa klik sama seperti yang tadi dari awal dulu lah ya. Model kita biarkan full factorial. Kemudian untuk kontras kita biarkan juga none, tidak usah diisi. Post hoc-nya kita lihat coba untuk dua-duanya, terutama di pembiayaan ya. Di ruangan, karena dia ada lebih dari 2 kelompok. Di sini di ruangan kita cek dankannya. Kemudian untuk save nggak usah, kecuali kita ingin uji normal ya. Kalau kita ingin uji normal, maka kita klik unstandardized residual, nanti kita uji normalitasnya. Boleh. Options sama seperti yang tadi, kita bisa cek semua overall, display means for overall, descriptive statistik, kita cek ya. Ini kita masukkan semua. Kemudian kita cek juga homogeneity test. Yang lain-lainnya boleh diabaikan ya. Confident. Oke. Setelah itu kita oke. Maka akan keluar hasilnya seperti ini.
Ya. Nah, kita langsung saja mencari apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah apakah memang ada perbedaan yang signifikan nggak pada ruangan, pada pembiayaan maupun pada interaksi. Nah, dari sini kita bisa lihat nilai test of between subject effect-nya di sini. Ya, di sini akan menampilkan nilai-nilai yang bisa kita gunakan untuk menolak atau gagal menolak H0-nya. Yang pertama, dicek dulu hipotesis yang pertama. Kita lihat yang pertama, hipotesisnya adalah, nah, tidak terdapat perbedaan loss untuk ketiga ruangan. Cek untuk ruangan. Nah, untuk ruangan di sini nilai signifikansinya sebesar 0,000. Ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar ruangan. Ya, terdapat perbedaan yang signifikan, loss yang signifikan antar ruangan. Nah, jadi hipotesisnya H0-nya ditolak. Ya, jadi terdapat perbedaan yang signifikan. Hipotesis kedua, apakah ada perbedaan nggak pada jenis pembiayaan? Cek sekarang. Pembiayaan di sini. Nah, di sini juga nilainya 0,000. Sama juga, berarti apa? Karena berada di bawah 0,05 sebagai acuannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara pasien umum dan pasien BPJS. Loss-nya ya, loss-nya. Kita bicara loss-nya. Nah, untuk melihat post hoc, terutama di ruangan, kira-kira ruangan mana sih yang berbeda? Nah, di post hoc test ini kita bisa melihat bahwa ternyata di loss ini masing-masing ruangan ternyata berbeda nyata. Ya, Cempaka dan Kenanga berbeda nyata, Kenanga dan Asoka juga berbeda nyata. Jadi masing-masing ruangan ini memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, Angsoka memiliki jumlah atau lama menginap yang lebih tinggi, paling tinggi dibandingkan dengan ruangan-ruangan yang lain. Seperti itu. Ya. Nah, jadi itulah dia proses pengolahan atau analisis data yang terkait dengan nilai two-way ANOVA-nya dengan subjek two-way ANOVA. Silakan dipelajari lebih lanjut terkait dengan itu. Jika ada yang kurang, silakan bisa didiskusikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.